Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menyajikan konsep dasar keuangan syariah pada bab 7, yaitu peran sektor publik dan siswa dalam perekonomian. Adapun peta konsepnya adalah: 1. Peran pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, keuangan publik pada masa awal Islam. Yang ketiga, karakteristik keuangan publik Islam. Yang keempat adalah peran siswa. Baiklah, kita mulai materi selanjutnya. Peran pemerintah dalam perekonomian. Beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah menurut Al-Quran dan Hadis. 1. Mengelola kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali sumber dana untuk pembiayaan administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Sedangkan keempat, yaitu menjamin kebebasan individu dalam yang dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan serta kesejahteraan. Yang kelima, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Yang kelima, menjaga perekonomian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Peran pemerintah dalam perekonomian syariah, yaitu sebagai khalifah atau teladan pemimpin dan memegang amanah. Yang kedua adalah kewajiban kolektif atau fard al-kifayah, yaitu konsekuensi kegagalan individu. Kegagalan merupakan kegagalan publik. Yang ketiga adalah merealisasikan falah, yaitu kegagalan pasar ini adanya ketidakseimbangan mekanisme pasar, informasi yang sama, dan moralitas. Inilah peran pemerintah dalam perekonomian syariah, yaitu untuk menuju falah. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW, yaitu A. Ada sumber penerimaan publik, yaitu pendapatan primer yang diperoleh dari ghanimah atau rampasan perang, zakat atau usr, biaya import, fa'i, harta rampasan, harta rampasan dan karas, pajak bumi tanah, serta jizyah, pajak untuk kalangan non-muslim. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan apa itu ghanimah, zakat, usr, fa'i, karat, jizyah. Kalau kita sudah memahami konsep-konsep ini tadi, selanjutnya bahwa keuangan publik pada masa Rasulullah SAW, selain ada penerimaan dari pendapatan sekunder, ada juga tadi adalah pendapatan primernya. Yang sekunder adalah antara lain sebagaimana berikut: uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman untuk membayar uang pembebasan kaum muslimin, humus satu rikas atau harta karun untuk pada periode sebelum Islam. Yang keempat, amwal fadlah, yaitu harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris. Wakaf. Yang berikutnya adalah nawaib atau pajak, jumlahnya yang cukup besar dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang ketujuh, zakat fitrah, 8 bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat. Denda yang harus dinaikkan atau dilaksanakan karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau janji. Sedangkan lembaga keuangan negara tidak hanya membawa risalah kemuliaan akhlak, memberikan konsep dalam pengelolaan kekayaan negara, kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan, yang mana semua hasil pengumpulan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Yang keempat, hasil pengumpulan adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulannya ini disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Terus bagaimana keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin? Secara ringkas, 4 sahabat Nabi Muhammad SAW berperan meneruskan sesuatu yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa inovasi yang ditemukan
banyak dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnu Affan. Berikut ini akan disajikan secara singkat peran masing-masing khalifah dalam perekonomian saat ini. Yang pertama adalah masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah intensifikasi pemungutan pajak. Yang kedua, peningkatan kualitas perhitungan pajak. Yang ketiga, efisiensi belanja negara. Yang keempat, negara dalam kondisi defisit non surplus. Yang B, kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Antara lain, memperkuat Baitul Mal melalui kharaj, identifikasi fa'i dan pendistribusiannya, kejelasan tarif zakat dan usr, sedekah bagi non-muslim, ketetapan pertukaran mata uang, mengklasifikasikan dana publik dan pengalokasiannya, penutupan dana pensiun dan pertahanan negara. Nah, selanjutnya adalah masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah meningkatkan kharaj dan jizyah. Yang kedua, meningkatkan tabungan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, peningkatan pembangunan infrastruktur. Dan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu satu, menegakkan penghapusan korupsi keuangan negara, melanjutkan penerimaan khums sumber perairan dan hutan, meneruskan kebijakan Utsman dan Umar. Bagaimana karakteristik keuangan publik Islam? Karakteristik keuangan publik Islam. Yang pertama, pungutan wajib selain pajak hanya diperuntukkan kepada golongan kaya. Yang kedua, pungutan tidak berdasarkan sumber daya, melainkan hasil usaha atau tabungan. Tidak ada paksaan pungutan kecuali untuk zakat, keadilan perlakuan antar penganut agama, alokasi disesuaikan dengan sumber dana publik. Prinsip-prinsip nilai syariah. Yang pertama adalah sistem pungutan wajib untuk golongan kaya, seperti yang dijelaskan tadi. Perhatikan ringkasan seperti ini. Prinsip aspek pengeluaran publik. Satu adalah alokasi zakat. Nah, zakat ini dialokasikan sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60, yang mana penerima zakat ini adalah diperuntukkan kepada 8 golongan penerima zakat. Yang kedua, penerimaan selain zakat dapat dialokasikan menjadi beberapa prinsip pokok. A. Belanja negara untuk kemaslahatan. B. Menghindari masakoh dan mudarat. C. Pengorbanan untuk kepentingan umum. Yang D. Manfaat publik didistribusikan seimbang dan penderitaan atau kerugian. Wujud belanja jika merupakan syarat untuk ditegakkan syariat Islam. Prinsip pokok pengelolaan dana publik, tata cara pengelolaan zakat dan wakaf dengan tujuan utama bisa dilihat ada 4 poin berikut ini. Sejarah Islam mencatat peran siswa sangat signifikan dalam menopang penyediaan siaran publik. Indonesia diperkirakan memiliki potensi dana zakat 327 triliun, namun realisasi baru mencapai 71,4 triliun atau sekitar 21%. Nah, inilah gimana cara kita memberdayakan, bagaimana mengakomodirnya. Nah, sebenarnya kita memiliki potensi sangat besar bila dikelola dengan baik. Peran keuangan sosial syariat Islam bisa kita amati, bisa berupa sumber dari keuangan sosial syariah siswas ini. Terus gimana peran dan urgensi keuangan sosial syariah dalam masa pandemi COVID ini? Peran zakat, infak, dan sedekah secara strategis mendukung program perlindungan sosial. Tujuannya adalah berperan untuk katalisator penanggulangan dan pemberdayaan umat. Yang kedua adalah untuk produktivitas yang dapat ditujukan untuk mendukung daya tahan usaha ultra mikro dan UKM. Dan yang terakhir adalah
untuk integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, yaitu turut mendukung pengembangan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Penerimaan zakat nasional mulai dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Indonesia termasuk peringkat pertama di dalam World Giving Index 2020. Untuk lebih jelasnya tadi, dari konsep tadi supaya kita memahami, perhatikan apa itu zakat, landasan hukumnya apa tadi, bisa dilihat di link di bawah ini. Syarat-syarat muzaki. Yang pertama, muslim, baik dewasa maupun anak-anak, kecuali mazhab Hanafi. Yang kedua, kepemilikan. Kepemilikan penuh atas harta wajib zakat. Nilai hisab, nilai nisabnya, harta telah mencapai nilai nisab. Kelebihan kebutuhan pribadi, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pribadi. Melewati setahun hijrah atau telah sempurna melewati setahun hijriah haul. Yang keenam, sifat harta produktif dan yang disimpan. Sebagai contoh adalah bisa berupa emas, perak, atau uang tunai. Sedangkan mustahik zakat adalah golongan penerima zakat yang dituangkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, yang mana penerima zakat ini adalah ada fakir miskin, hamba saya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharib, ibnu sabil. Apa itu perbedaan zakat dan iswaf? Perhatikan apa itu zakat, kemudian infak sedekah. Sementara kelompok penerima zakat ada 8 golongan tadi masih hanya 2,5%, sedangkan 97,5% adalah harapan yang perlu dikendalikan, perlu diupayakan secara optimum, yang mana yang 2,5% itu masih bersifat konsumtif, sedangkan harapannya 97,5% adalah untuk investasi. Peran strategi zakat bisa diamati hubungan antara Y, C, dan I. Sedangkan perubahan mesin ekonomi bisa tampak sebagai berikut. Ada yang mendorong, ada yang menarik. Amati apa itu bedanya nanti. Terus dampak riba dan harapan. Apa yang diinginkan Islam? Dampak riba menghalangi investasi. Riba meningkatkan biaya ekonomi. Harapannya, Islam menghendaki optimalisasi investasi jual beli. Yang berikutnya adalah menurunkan biaya ekonomi. Perhatikan antara riba dan zakat. Nah, sebagai contoh, 20 negara dengan tingkat suku bunga yang rendah adalah 20 negara ini, Indonesia belum termasuk di dalamnya. Statistik zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, kemudian penerima zakat bisa diamati dari tahun ke tahun sebagaimana dalam kurva grafik berikut ini. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yang pertama adalah sebagai regulator. Itu apa? Menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf. Yang kedua, motivator, melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Yang ketiga, fasilitator, menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sedangkan keempat, sebagai koordinator, mengkoordinasikan semua lembaga pengelolaan zakat dan wakaf
di semua tingkat serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan. Sedangkan tujuan utama pengelolaan zakat dan wakaf adalah pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalitas. Yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan dan efektivitas. Yang ketiga, sinergi yang efektif antar pemangku kepentingan. Yang keempat, peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf bagi pencapai tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara. Apa perbedaan sedekah, infak, dan wakaf? Perhatikan uraian berikut ini. Sedekah, wakaf. Indonesia wakaf terbanyak di dunia. Jumlah wakaf, luas tanah wakaf, persentase tanah wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat, sengketa yang konflik tanah wakaf bisa diamati pada gambar berikut ini. Namun mayoritas tanah wakaf di Indonesia belum dikelola secara berlebih. Bisa diamati, bisa dilihat Oke. 6 tantangan perwakafan. Yang pertama, validasi data aset wakaf, meningkatkan fundraising wakaf uang, sertifikasi tanah wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf, pemanfaat aset, kapasitas dan tanggung jawab nasir wakaf. Indonesia wakaf terbanyak di dunia ini. Apa itu wakaf produktif? Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan produktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Wakaf uang di Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar. Mengapa demikian? Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun. Namun perkembangan wakaf di Indonesia masih belum optimal. Akumulasi wakaf uang yang terkumpul baru sekitar 819,36 miliar. Rumah Sakit Mata Ahmad Pordi merupakan rumah sakit pengembangan retina center yang bersumber dari produk wakaf link sukuk sebesar 52 miliar. Perbedaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf dibedakan menurut beberapa indikator. Yang pertama, sifat hukum. Zakat bersifat wajib, infak bersifat sukarela, sedekah bersifat sukarela, hibah bersifat sukarela, wakaf bersifat sukarela. Yang kedua, motivasi melakukan. Zakat, menjalankan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Infak bisa berupa kewajiban atau keinginan pribadi. Sedekah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menolong yang membutuhkan. Hibah, kasih sayang. Wakaf, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi sesama. Ketiga, jenis harta yang dikeluarkan. Zakat, berdasarkan dalil. Infak, tidak ada ketentuan khusus. Sedekah, tidak ada ketentuan khusus, bahkan mencakup sesuatu yang bersifat non-materi. Hibah, tidak ada ketentuan khusus. Wakaf, tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut bermanfaat. Yang keempat, nama pengelola. Zakat, amil zakat. Infak, tidak ada nama khusus. Sedekah, tidak ada nama khusus. Hibah, tidak ada nama khusus. Wakaf, nazir. Yang keempat, syarat khusus bagi yang mengeluarkan. Zakat ada, infak tidak ada, sedekah tidak ada, hibah tidak ada, wakaf tidak ada. Yang kelima, syarat khusus bagi penerima. Zakat hanya mencakup 8 golongan,
(asnaf), infak tidak ada, sedekah tidak ada, hibah tidak ada, wakaf sesuai keinginan wakif. Yang keenam, tenggang waktu pemberian zakat diutamakan untuk disegerakan, infak sesuai keinginan, sedekah sesuai keinginan, hibah sesuai keinginan, wakaf, harta wakaf dikelola dahulu, kemudian manfaat. Penghimpunan dan penyaluran dana sosial syariah. Skema penghimpunan penyaluran dana sosial syariah dapat dilakukan secara tradisional maupun secara digital. Secara tradisional, muzaki dapat langsung menyalurkannya kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Sedangkan infak dan sedekah dikumpulkan melalui lembaga amil zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Sedangkan wakif dapat mengumpulkannya melalui nazir untuk selanjutnya disalurkan oleh nazir kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Secara digital, muzaki, infak, dan sedekah dapat mengumpulkannya melalui beberapa platform digital untuk selanjutnya oleh lembaga amil zakat disalurkan kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Sedangkan wakif dapat mengumpulkannya melalui LKS PWU, kemudian oleh nazir disalurkan kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Pengumpulan operasional penyaluran. Pengumpulan dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin melalui channel pembayaran baik berupa bank maupun beberapa channel pembayaran digital lainnya, kemudian dioperasionalkan oleh lembaga amil zakat maupun badan wakaf. Untuk selanjutnya penyaluran dilakukan kepada mustahik dan pembiayaan lainnya. Penyaluran dapat berupa dana bantuan konsumtif maupun dana bantuan produktif. Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Selain Basnas, pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengesahkan lembaga amil zakat skala nasional lainnya. Di antaranya adalah Dompet Duafa, Lazisnu, Lazismu, Rumah Zakat Indonesia, Baitul Mal Hidayatullah, Inisiatif Zakat Indonesia. Daftar lembaga amil zakat dapat diakses dalam tautan link https://pidbasnas.go.id/las-nasional/. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, BWI mempunyai perwakilan BWI provinsi maupun perwakilan BWI kabupaten atau kota. Untuk menambah wawasan, silakan berliterasi melalui link ini. Materi ZIS, materi wakaf, video ZISWAF, flipbook, bahan ajar. AGEI peduli dan selalu berbagi. AGEI menyadari pentingnya peran sektor publik dan siswaf dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia pada beberapa daerah terdampak bencana alam, seperti Kabupaten Lumajang di Jawa Timur, korban bencana banjir di wilayah Barabai dan Hantakan Kalimantan Selatan, serta di Kabupaten Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat. Demikianlah pemaparan peran sektor publik dan siswaf dalam perekonomian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.